Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walaupun kita terpisah jarak, guys. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran IPS untuk kelas 8 tentang interaksi antara negara-negara di ASEAN. Tentu kalian kemarin sudah belajar kan tentang ASEAN, siapa aja sih anggotanya negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN-nya. Oke, kita simak video berikut ini sampai selesai. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Kalian tentu tahu mengenai kegiatan SEA Games yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Iya, kegiatan ini dilakukan oleh negara-negara di ASEAN. Tidak hanya untuk melombakan atau berkompetisi dari cabang-cabang olahraga, tetapi dari kegiatan ini banyak dilakukan kerjasama atau sebagai mempererat tali persahabatan antar negara-negara di ASEAN. Hubungan antar negara-negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggotanya. Nah, dari interaksi terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama, yaitu sebagai berikut. Faktor pendorong: adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan ideologi. Walaupun ideologi setiap negara ASEAN itu berbeda-beda, tetapi faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara-negara tersebut. Yang kedua, adanya konflik dan peperangan. Jika terjadi konflik dan peperangan antar negara-negara ASEAN, maka akan sulit untuk melakukan suatu kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Dari kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama
antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD, Commit on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Ada kerjasama di bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Dan juga ada program peningkatan kesehatan. Lalu ada juga program pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Selanjutnya kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama Negara di ASEAN, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum (ARV) untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Ada juga pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Ada juga penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dan kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Yang selanjutnya, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. 1. ACT di Sanur Denpasar dengan tema ASEAN Community 2015. Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Ada juga negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Ada juga olimpiade di bidang pendidikan seiring diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN 2015. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, dari video yang kalian tadi saksikan, agar lebih jelas, kalian bisa baca-baca dari buku referensi, bisa juga kalian searching di internet, Google, atau di YouTube. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas. Tugas untuk kalian, itu kalian silakan mencari bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam waktu dekat ini. Terus kemudian kalian analisis apakah Indonesia berperan dan ikut serta dalam kerjasama tersebut. Setelah itu kalian tulis di dalam buku tulis kalian, lalu kalian foto dan kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Oke, jika ada yang kurang paham, kalian bisa hubungi guru kalian melalui WA. Oke, sekian dari pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.